Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Iman kepada Allah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur atas berkat karunia-Nya lah sehingga kita bisa berkumpul membuat tugas video ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mawang sebagai moderator. Saya Ahmad Firjatullah sebagai pemateri pertama. Dan saya Muhammad Farid Mahmud sebagai pemateri kedua. Baik, langsung saja kepada pemateri pertama, kami persilahkan. Baik. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Arti iman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah membenarkan tentang adanya Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinan dan pengetahuan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala wajib adanya dengan zatnya. Dia Maha Esa yang menguasai langit dan bumi beserta isinya. 1. Wujud Allah Subhanahu wa taala. Pengertian wujud Allah. Wujud Allah adalah sifat wajib Allah Subhanahu wa taala. Pertama, yang berarti zat yang pasti ada dan berdiri sendiri. Sifat wujud bermakna kehadiran Allah Subhanahu wa taala bukan karena diciptakan oleh siapapun dan tidak ada Tuhan selain Dia. Allah Subhanahu wa taala pasti ada dan tidak bergantung pada siapapun karena Dialah sang pencipta alam semesta. B. Dalil wujud Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surah As-Sajdah ayat 4 disebutkan, Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian Dia bersemayam di atas arsy. Tidak ada bagi kamu selain Dia, selain daripadanya seorang penolong pun tidak, dan tidak pula seorang pemberi syafaat. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? C. Contoh wujud Allah. Kita dapat mendengarkan dan menyaksikan terkabulnya doa orang-orang yang berdoa serta pertolongannya yang diberikan kepada orang-orang yang mendapatkan musibah. Hal ini menunjukkan secara pasti tentang wujud Allah Subhanahu wa taala. 2. Tauhidullah. Tauhid Allah Subhanahu wa taala. Pengertian tauhid adalah konsep sentral dalam Islam yang mengacu pada keyakinan akan keesaan Allah. Konsep ini berarti mengakui dan memahami bahwa hanya ada satu Allah, satu entitas ilahi yang menciptakan dan menguasai alam semesta. Macam-macam tauhidullah. 1. Tauhid rububiyah. Ini mengacu pada keyakinan bahwa Allah pemberi kehidupan, pencipta, pemberi rezeki dan penguasa atas seluruh alam semesta. 2. Tauhid uluhiyah. Ini berarti dengan keyakinan bahwa hanya Allah yang berhak untuk disembah dan diberikan ibadah. 3. Tauhid asma wa sifat. Ini mengacu pada keyakinan bahwa Allah memiliki sifat-sifat dan nama-nama yang sempurna. Dalil tauhid. Tauhid Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Baqarah ayat 255 terdapat dalil tauhidullah yang berbunyi, Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka, dan mereka tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmunya, melainkan apa yang dihendaki. Kursinya meliputi langit dan bumi, dan Dia tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Dia maha tinggi, maha besar. Contoh tauhidullah. Mengucapkan kalimat syahadat dalam Islam tauhidullah. Mengucapkan kalimat syahadat dalam Islam, setiap muslim dianjurkan untuk mengucapkan kalimat syahadat yaitu la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, yang berarti tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad adalah utusan Allah. Ini adalah tauhidullah yang mendasar.
3. Makna la ilaha illallah. Pengertian la ilaha illallah adalah Allah satu-satunya yang berhak diibadahi dan tiada pantas sekutu baginya. Kita perlu mengetahui makna kalimat tauhid yang sebenarnya, bermakna tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah saja. B. Dalil la ilaha illallah. Dalil la ilaha illallah terdapat dalam Al-Quran surah Al-Ikhlas ayat 1 yang berbunyi Qul huwallahu ahad, yang artinya katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. 4. Hakikat dan dampak dua kalimat syahadat. Pengertian dan dampak dua kalimat syahadat adalah membenarkan segala apa yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kabarkan tanpa ada keraguan sama sekali. B. Macam-macam hakikat dan dampak dua kalimat syahadat. Dampak keimanan akidah. Kalimat syahadat adalah dasar keimanan dalam Islam. 2. Orientasi ibadah. Kalimat syahadat mengarahkan seorang muslim untuk beribadah hanya kepada Allah. 3. Pengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Kalimat syahadat mengajarkan arti dari ketaatan kepada Allah dalam segala aspek kehidupan, termasuk pekerjaan, pendidikan, dan kehidupan keluarga. C. Dalil la ilaha illallah, hakikat dan dampak dua kalimat syahadat. Dalilnya terdapat pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 21 yang berbunyi Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang artinya, hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang yang sebelum kamu bertakwa. D. Contoh hakikat dan dampak dua kalimat syahadat. Memperoleh ketenangan menjalankan hidup ini tanpa terpengaruh oleh situasi dan kondisi bagaimanapun. 5. Yang membatalkan dua kalimat syahadat. Pengertian yang membatalkan dua kalimat syahadat adalah perbuatan yang berpaling dari tali agama. Orang yang tidak lagi mengikuti aturan Allah dan melaksanakan kewajibannya, maka ia dinyatakan keluar dari keimanannya. B. Macam-macam yang membatalkan dua kalimat syahadat. 1. Mengucapkan penyangkalan. Jika seseorang dengan sadar dan dengan maksud mengucapkan penyangkalan terhadap dua kalimat syahadat atau mengatakan bahwa mereka tidak lagi beriman pada Allah dan kenabian Muhammad SAW, maka ini dianggap sebagai tindakan membatalkan syahadat. 2. Tindakan melakukan tindakan yang bertentangan dengan ajaran Islam seperti menyembah berhala dapat dianggap sebagai pembatalan syahadat. 3. Meninggalkan kewajiban ibadah. Mengabaikan kewajiban ibadah dalam Islam seperti sholat, puasa, dan zakat juga dapat dianggap sebagai membatalkan syahadat. Dalam agama Islam tidak ada dalil secara eksplisit menjelaskan tindakan membatalkan dua kalimat syahadat itu sendiri. Sebaliknya, Islam mendorong individu untuk mempertahankan iman mereka kepada Allah dan kenabian Muhammad SAW. Contoh yang membatalkan dua kalimat syahadat. 1. Menghina atau menyombongkan diri terhadap agama Islam. Tindakan merendahkan atau mencemohkan Islam atau Nabi Muhammad SAW secara terbuka dapat dianggap sebagai tindakan pembatal dua kalimat syahadat. Mungkin itu saja dan akan dilanjutkan kepada materi kedua, yaitu Muhammad Farid Mahmud. Bagian 6. Al-asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Pengertian al-asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala adalah ciri-ciri atau atribut ilahi
yang digunakan dalam Islam untuk menggambarkan sifat-sifat atau karakteristiknya. Dalam ajaran Islam, sifat-sifat Allah dianggap sebagai bagian integral dalam pemahaman tentang keesaannya, tauhid, dan memahami sifat-sifatnya. Allah adalah bagian dari konsep tauhid, asma wa sifat, yang mencakup pemahaman akan sifat-sifat dan nama-nama Allah. D. Macam-macam al-asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Al-Ahad, Maha Esa. Al-Qadir, Maha Kuasa. Al-Alim, Maha Mengetahui. Al-Rahman, Ar-Rahim, Maha Penyayang. Al-Hakim, Maha Bijaksana. C. Dalil al-asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dalil sifat Allah Subhanahu wa taala terdapat pada Al-Qur'an, surah Al-Baqarah ayat 70. Kecuali orang-orang yang bertobat dan beriman mengerjakan kebajikan, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Contoh al-asma dan sifat Allah. Sifat jaib Allah adalah memberi cobaan kepada hamba-hambanya yang taat serta memberi kenikmatan kepada hamba-hambanya yang sering berbuat maksiat. 7. Ilmu Allah Subhanahu wa taala. Pengertian ilmu Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu yang Maha Esa, Maha mendalam dan mencakup pengetahuan tentang segala sesuatu yang telah terjadi dan yang akan datang juga. Allah memiliki pengetahuan yang tidak terbatas dan tak terbatas terhadap masa, ruang, dan semua ciptaannya. D. Macam-macam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Mengetahui tentang semua yang ada. Mengetahui tentang peristiwa dan tindakan manusia. 3. Mengetahui tentang masa lalu dan masa yang akan datang. 4. Mengetahui tentang agama. 5. Mengetahui tentang pengajaran dan hikmah. C. Dalil ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dalil ilmu Allah Subhanahu wa taala terdapat dalam Al-Qur'an, surah Al-Hajj ayat 70 yang berbunyi, Alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis samaa'i wal ardi inna dzalika fil kitab inna dzalika 'alallahi yasir. Yang artinya, tidaklah mereka mengetahui bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan. D. Contoh ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala merumpamakan jika seluruh pohon di dunia dijadikan pena dan laut ditambah 7 samudera disulap menjadi tinta, maka sesungguhnya tidak akan sanggup menuliskan betapa agungnya mengetahui dan dimiliki Allah Subhanahu wa taala. 8. Ma'itullah. Pengertian ma'itullah. Ma'itullah sering digunakan untuk merajuk kepada kehadiran atau pertemanan dengan Allah. Ini mencerminkan keyakinan bahwa Allah selalu ada dan hadir bersama dengan manusia dalam segala aspek kehidupan. B. Macam-macam ma'itullah. 1. Kehadiran Allah dalam kesulitan. 2. Kehadiran Allah dalam doa. 3. Kehadiran Allah dalam kehidupan sehari-hari. C. Dalil ma'itullah. Dalil ma'itullah terdapat dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 186 yang artinya, dan apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat, aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa. Apabila ia berdoa kepadaku, maka hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu dalam kebenaran. D. Contoh ma'itullah. Rasa syukur ibadah. Setiap ibadah adalah Islam seperti sholat, puasa, dan zikir mencerminkan rasa syukur dan ibadah kepada Allah yang selalu hadir dalam kehidupan. 9. Syirik. Pengertian syirik.
Syirik adalah konsep yang mengacu pada perbuatan atau keyakinan menyekutukan Allah atau mempersekutukannya dengan yang lain, dan dianggap sebagai dosa terbesar dalam ajaran Islam dan bertentangan dengan prinsip tauhid, yaitu keyakinan akan keesaan Allah. B. Macam-macam syirik. Yang pertama, syirik besar, syirik akbar. Ini adalah tindakan atau keyakinan yang menganggap ada Tuhan selain Allah atau mengakui mitra, saingan atau sesembahan selain Allah. Ini mencakup penyembahan berhala, penyembah makhluk atau pengakuan Tuhan-Tuhan selain Allah. 2. Syirik kecil, syirik asghar, adalah perbuatan atau keyakinan yang tidak sebesar syirik besar tetapi bertentangan dengan tauhid. Meskipun syirik kecil, umat Islam masih diingatkan untuk menghindarinya karena hal ini dapat merusak niat dan ikhlas dalam ibadah. Dalil syirik terdapat dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 48 yang berbunyi, yang terjemahnya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya. D. Contoh syirik, apabila kita mengunjungi dukun untuk mencari petunjuk atau meramal masa depan, sesungguhnya itu telah terjatuh dalam dosa syirik. Itulah makalah dari kami, saya serahkan kembali ke moderator. Baik, kami membuka sesi yang kedua, yaitu sesi tanya jawab. Apabila teman-teman ingin bertanya, kami persilahkan. Baik, adapun pertanyaan yang sudah kami kumpulkan dari teman-teman, izinkan kami menjawab pertanyaan dari teman-teman tersebut. Maya dari kelompok 2 yang dijawab oleh saudara Ahnaf, kami persilahkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Maya dari kelompok 2. Bagaimana cara memperkuat sifat jaiz? Dan sebutkan dalil hamba-hamba yang sering diberi cobaan untuk memperkuat sifat-sifat jaiz dan menghadapi cobaan. Beberapa langkah yang dapat diambil adalah: 1. Beribadah secara konsisten. Melaksanakan ibadah seperti sholat, puasa, dan zikir dapat memperkuat koneksi spiritual dan ketahanan diri. 2. Membaca dan memahami Al-Quran. Memperdalam pemahaman terhadap petunjuk Allah dalam Al-Quran, membantu memperkuat iman dan memberikan panduan dalam menghadapi cobaan. 3. Berpegang teguh pada ajaran Islam. Memahami dan mengamalkan ajaran Islam secara konsisten, termasuk akhlak yang baik, dapat membentuk karakter yang tangguh. 4. Mengembangkan kesabaran dan tawakal, menanamkan sikap sabar dan percaya sepenuhnya kepada Allah, membantu dalam menghadapi ujian hidup. 5. Berusaha meningkatkan ilmu agama dengan cara belajar secara berkelanjutan tentang ajaran Islam, dapat memberikan pemahaman yang lebih baik dan memperkokoh keyakinan. Sebagai dalil, beberapa ayat Al-Quran yang relevan antara lain adalah: dan sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 155. Semoga langkah-langkah tersebut membantu memperkuat sifat-sifat jaiz dan menghadapi cobaan dengan keteguhan iman. Mungkin itu saja mungkin itu saja jawaban dari saya. Cukup sekian. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Nur Sunayah dari kelompok 3 yang dibacakan oleh saudara Farid.
Ya, saya akan membacakan saya akan menjawab pertanyaan dari Nur Sunaya dari kelompok 3. Bagaimana caranya kita menunjukkan iman kepada Allah? Menunjukkan iman kepada Allah melibatkan aspek internal dan eksternal. Berikut beberapa cara untuk mengekspresikan iman kepada Allah. 1. Ibadah yang konsisten. Melaksanakan ibadah wajib seperti sholat, puasa, membaca Al-Quran dengan konsisten adalah bentuk ekspresi iman yang paling mendasar. Takwa dan doa, mempercayai kehendak Allah dan berserah diri kepadanya dalam setiap aspek kehidupan, serta berdoa untuk petunjuk, pertolongan, dan kebaikan. 3. Akhlak yang baik. Menunjukkan akhlak yang baik dan etika moral yang sesuai dengan ajaran Islam, seperti kejujuran, kesabaran, dan kasih sayang adalah cermin dari iman yang kokoh. 4. Berbuat baik kepada sesama, menunjukkan kasih sayang, membantu sesama, baik itu keluarga, tetangga, atau masyarakat umum, sebagai wujud pengalaman nilai-nilai kemanusiaan yang diajarkan Islam. 5. Memelihara hubungan keluarga, merawat hubungan dengan keluarga dan memenuhi tanggung jawab sebagai orang tua, anak, atau saudara dengan penuh kasih dan tanggung jawab. 6. Peningkatan ilmu agama, meningkatkan memahami terhadap ajaran Islam melalui pembelajaran dan meningkatkan ilmu agama untuk menguatkan iman. 7. Syukur dan sabar, bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah dan bersabar menghadapi cobaan menjadikan seseorang sebagai hamba. Itulah jawaban dari Nur Sunaya dari kelompok 3. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari Nur Rahmi dari kelompok 4 yang dibacakan oleh Saudara Ahnaf. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Nur Rahmi dari kelompok 4. Apa contoh syirik besar dan syirik kecil? Syirik dibagi menjadi 2 jenis utama, syirik besar yaitu syirik akbar, dan syirik kecil yaitu syirik asghar. Berikut adalah beberapa contoh untuk masing-masing. Syirik besar atau syirik akbar. Syirik dalam ibadah, mengesahkan Allah dalam bentuk ibadah kepada selainnya, seperti menyembah berhala, tumbal, atau makhluk lainnya. Syirik dalam sifat Allah, mengatributkan sifat-sifat Allah kepada makhluknya, seperti menganggap bahwa ada yang memiliki pengetahuan atau kekuasaan seperti Allah. 3. Syirik dan penghakiman, mengambil hukum-hukum selain hukum Allah, seperti memilih hukum-hukum manusia atau hukum adat yang bertentangan dengan hukum Islam. Syirik kecil atau syirik asghar. Contohnya, 1. Riya atau sum'ah, melakukan ibadah atau amal perbuatan semata-mata untuk mendapatkan pujian atau sanjungan dari manusia, bukan karena tujuan ikhlas mencari keridhaan Allah. 2. Takabur atau ujub, merasa bangga dan sombong karena amal ibadah atau kelebihan yang dimiliki, lupa bahwa segala nikmat dan kelebihan berasal dari Allah. 3. Khauf atau takut kepada Allah, takut atau raja berharap selain Allah. Takut atau berharap kepada selain Allah adalah konteks yang seharusnya hanya diberikan kepadanya, seperti takut kepada makhluk atau berharap kepada selain Allah untuk mendapatkan manfaat atau menolak mudarat. Penting untuk diingat bahwa syirik baik besar maupun kecil adalah perbuatan yang serius dalam Islam. Islam menekankan pentingnya tauhid
keesaan Allah dalam segala aspek kehidupan, dan syirik merupakan pelanggaran terhadap prinsip ini. Taubat yang tulus dan kesadaran akan pentingnya tauhid merupakan langkah-langkah untuk menghindari dan meninggalkan perilaku syirik. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Baik, pertanyaan selanjutnya yaitu dari saudari Nur Halimah dari kelompok 5 yang dibacakan oleh saudara Farid. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Nur Halimah dari kelompok 5. Apa yang mendorong seseorang untuk memperbaiki iman kepada Allah Subhanahu wa taala? Ada beberapa faktor yang dapat mendorong seseorang untuk memperbaiki iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beberapa di antaranya melibatkan aspek spiritual, sosial dan pribadi. Yang pertama, refleksi diri, kesadaran akan kekurangan diri dan keinginan untuk meningkatkan kualitas iman melalui introspeksi dan penilaian diri. 2. Pengalaman hidup. Peristiwa atau pengalaman hidup tertentu, baik itu cobaan atau keberhasilan, dapat menjadi pemicu untuk mendekatkan diri kepada Allah dalam pencarian makna dan petunjuk. 3. Pengaruh lingkungan. Interaksi dengan lingkungan yang mendukung nilai-nilai keagamaan dan iman, termasuk keluarga, teman, atau komunikasi, dapat menjadi pendorong positif. 4. Bacaan dan ilmu agama. Studi dan pemahaman lebih dalam terhadap ajaran Islam melalui bacaan, kajian, atau pengajaran dapat memperkaya pengetahuan dan pendalaman hubungan spiritual. 5. Ketidakpuasan terhadap kehidupan dunia. Kesadaran bahwa kepuasan sejati tidak hanya ditemukan dalam hal-hal materi, tetapi juga hubungan dengan Allah, dapat memotivasi seseorang untuk memperbaiki iman. 6. Krisis atau tantangan hidup. Krisis atau tantangan hidup seringkali menjadi momen di mana seseorang mencari perlindungan dan petunjuk dari Allah, memperkuat ikatan spiritual. 7. Rasa syukur. Kesadaran akan anugerah dan nikmat yang diberikan Allah dapat memotivasi seseorang untuk lebih bersyukur dan mendekatkan diri kepada Allah. Itulah jawaban kami. Saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, pertanyaan selanjutnya yaitu dari Muhammad Atalarik Fauzan dari kelompok 6 yang dibacakan oleh saudara Anam. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6 Muhammad Atalarik Fauzan. Bagaimana tanggapan bahwa syirik itu adalah dosa besar? Konsep syirik sebagai dosa besar memiliki dasar dalam ajaran Islam dan dijelaskan dalam Al-Quran. Syirik merujuk pada perbuatan menyekutukan Allah dengan sesuatu atau seseorang. Islam menekankan bahwa syirik adalah dosa besar karena bertentangan dengan prinsip dasar tauhid, keyakinan pada keesaan Allah. Beberapa alasan mengapa syirik dianggap sebagai dosa besar antara lain. 1. Pentingnya tauhid. Tauhid merupakan dasar ajaran Islam yang menekankan keesaan Allah, menyekutukannya dengan sesuatu atau seseorang bertentangan dengan prinsip dasar ini. 2. Pentingnya iman yang murni. Syirik menghancurkan kesucian iman. Iman yang murni memerlukan keyakinan dan pengabdian hanya kepada Allah tanpa mempersekutukannya. 3. Ketidakmanfaat dosa. Allah menyatakan dalam Al-Quran bahwa Dia tidak akan mengampuni dosa syirik
tetapi Dia dapat mengampuni dosa-dosa selainnya jika dikehendakinya. Surah An-Nisa ayat 48. 4. Peringatan dalam Al-Quran dengan tegas mengingatkan tentang bahaya syirik dan konsekuensinya dalam berbagai ayat, seperti surat Al-Baqarah dan Al-Maidah. Meskipun syirik dianggap sebagai dosa besar, Islam juga menekankan konsep taubat. Seorang yang melakukan syirik dapat bertaubat dengan sungguh-sungguh, meninggalkan perbuatan syirik dan kembali kepada Allah dengan tulus. Taubat yang tulus diampuni oleh Allah. Penting untuk memahami konsep syirik dengan konteks dan kebijaksanaan, serta mendekatkan diri kepada Allah dengan iman yang murni dan takwa. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah sesi tanya jawab dari kelompok kami. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan oleh teman-teman sekalian. Baik, selanjutnya sesi mengaji. Pembacaan Al-Quran yang pertama yaitu Saudara Hanifah. Surah yang dibacakan yaitu Ali Imran ayat 175. Kepadanya saya persilahkan. Baik, saya akan membacakan surah Ali Imran ayat 175. Bismillahirrahmanirrahim. Innama dzalikumul syaitanu yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Allahul Azim. Artinya, sesungguhnya mereka hanyalah setan yang menakut-nakuti dengan teman-teman setianya. Karena itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku jika kamu orang-orang yang beriman. Mungkin itu saja. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah bacaan Al-Quran yang pertama. Selanjutnya kami persilakan Saudara Farid untuk membaca Al-Quran yang kedua. Baik, saya akan membacakan surah Al-Imran ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka wa rahmat innaka antal wahhab. Yang artinya, mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniailah kepada kami rahmat dari sisimu, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Saudara Farid. Selanjutnya saya sendiri akan membacakan ayat suci Al-Quran surah Al-Munafiqun ayat pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Yang artinya, apabila orang-orang munafik datang kepadamu Muhammad, mereka berkata, kami mengakui bahwa engkau adalah Rasul Allah, dan Allah mengetahui bahwa engkau benar-benar Rasul, dan Allah menyaksikan bahwa orang-orang munafik itu benar-benar pendusta. Baik, sekira itu sesi pembacaan ayat Al-Quran yang dibacakan oleh kelompok kami. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari makalah kami. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dasar dalam agama Islam yang meliputi keyakinan dan pengetahuan akan kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Iman ini memberikan panduan moral, spiritual, dan etika dalam kehidupan sehari-hari, serta menguatkan hubungan manusia dengan Sang Pencipta. Oleh karena itu, penting setiap muslim untuk memperkuat iman kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani kehidupan. Sekira itu presentasi dari kelompok kami. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.